Apa kabar pemirsa? Kita berjumpa dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen bersama saya Nadita Eriska. Dengan akan berakhirnya kontrak antara PT PLN dan pemerintah Turki melalui kapal pembangkit listrik atau Marine Vessel Power Plant pada tahun 2021, DPR mendesak pemerintah untuk segera membangun pembangkit listrik pengganti MVPP dengan mempertimbangkan pertumbuhan permintaan listrik masyarakat. Ditemui usai meninjau kapal pembangkit listrik atau Marine Vessel Power Plant, Karadeniz Powership Onur Sultan, milik pemerintah Turki yang dikontrak PT PLN sebagai pemasok listrik untuk wilayah Sulawesi Utara, Tengah, dan Gorontalo, Wakil Ketua Komisi 7 DPR Satya Widyayuda mengatakan, sebelum berakhirnya kontrak pada tahun 2021, pemerintah perlu memikirkan pembangkit listrik pengganti MVPP. Satya Yuda juga menilai biaya pokok penyediaan pembangkit atau BPP MVPP terbilang mahal, yakni sekitar Rp2.200. Satya Yuda menambahkan pembangunan pembangkit baru harus mempertimbangkan pertumbuhan permintaan listrik sampai tahun 2021, yang diprediksi sekitar 9% untuk wilayah Sulawesi Utara, Tengah, dan Gorontalo. PLN juga harus memperhatikan kuantitas pengadaan daya, rehabilitas, atau kehandalan sistem interkoneksi listrik di 3 provinsi tersebut. Bagus, tapi tetap kita mengkritisi dari sisi reliability. Jadi kehandalan daripada sistem interkoneksi tersebut. Jadi kalau misalkan trafonya, kapasitasnya ternyata melebihi daripada atau mendekati daripada beban puncak, itu juga akan rawan sekali timbul kebakaran. Senada dengan Satya, anggota Komisi 7 DPR Kurtubi meminta PLN untuk melakukan perencanaan yang baik, sehingga pada tahun 2021 pembangkit-pembangkit baru pengganti MVPP telah tersedia untuk memenuhi kebutuhan listrik di Provinsi Sulawesi Utara, Tengah, dan Gorontalo. Untuk sementara saja itu Marine Vessel Power Plant ini kita sewakan cuma 5 tahun. Mudah-mudahan dalam waktu 5 tahun ini sudah banyak pembangkit-pembangkit energi terbarukan terutama ya masuk dalam sistem sehingga mungkin ya tidak lagi dibutuhkan. Mungkin juga dibutuhkan untuk daerah-daerah lain di Indonesia. Dari Provinsi Sulawesi Utara, Nanda Oktaviani, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 9 DPR RI meminta kebijakan furlough atau merumahkan ribuan karyawan yang diterapkan oleh PT Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua segera ditinjau ulang. Komisi 9 juga meminta Kementerian Tenaga Kerja mengkaji kebijakan tersebut karena tidak dikenal dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Komisi 9 DPR menggelar pertemuan dengan perwakilan karyawan dan manajemen PT Freeport Indonesia beserta dengan jajaran Kementerian Tenaga Kerja di kantor Gubernur Papua baru-baru ini. Wakil Ketua Komisi 9 DPR Syamsul Bahri menegaskan, kebijakan furlough tidak tercantum dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Syamsul mengatakan, furlough merupakan kebijakan yang diterapkan di negara tempat PT Freeport berasal, yakni Amerika Serikat, dan tidak tepat untuk diterapkan di Indonesia. Untuk itu, ia meminta pemerintah untuk meninjau dan mempelajari kembali kebijakan ini guna menghindari kemungkinan adanya pelanggaran dan pengabaian hak-hak para pegawai. Kami meminta Kementerian Tenaga Kerja tadi untuk melihat, meneliti norma-norma ketenagakerjaan yang berlaku selama ini di Freeport. Apakah norma-norma yang dijalankan oleh manajemen itu sesuai dengan ketentuan atau tidak, seperti furlough dan lain sebagainya misalnya, itu perlu ada landasan yang kuat. Senada dengan Syamsul, anggota Komisi 9 DPR Nihayatul Wafiro mengatakan, Indonesia tidak mengenal istilah furlough dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nihayatul menilai ada permasalahan antara pihak PT Freeport dan karyawan sehingga harus diselesaikan oleh kedua belah pihak tanpa harus melibatkan pihak lain atau lembaga peradilan. Tapi melihat diskusi dari Freeport tadi, bahwasannya sebenarnya mereka punya alasan-alasan yang kuat ketika merumahkan. Alasan PHK Freeport kepada karyawannya ini juga ambigu. Dalam artian satu sisi mengatakan bahwa ini untuk PHK ini adalah ketentuan undang-undang karena mereka sudah berturut-turut tidak masuk kerja. Dari Provinsi Papua, Siva Fauzia, TVR Parlemen melaporkan. DPR meminta pemerintah agar segera melakukan berbagai upaya guna memanfaatkan peluang untuk meningkatkan perdagangan dengan Qatar.
negara kaya minyak dan gas yang tengah menghadapi blokade oleh Arab Saudi dan sejumlah negara Arab lainnya. Indonesia berpeluang besar untuk lebih menarik investasi Qatar dan meningkatkan perdagangan dengan negeri kaya migas di Timur Tengah itu, yang kini tengah mengalami blokade ekonomi dan perdagangan yang dilakukan oleh Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Mesir, dan Libya. Wakil Ketua DPR Fadly Zon yang memimpin delegasi Parlemen Indonesia dalam pembicaraan dengan Ketua Majelis Syuro Qatar, Ahmed bin Abdullah bin Zayed Al Mahmud di Doha, Qatar baru-baru ini mengatakan parlemen kedua negara sepakat untuk mendukung hubungan yang lebih meningkat di berbagai sektor, terutama di bidang investasi dan perdagangan. Kita berharap di sisi lain tentu Indonesia sebagai negara yang bersahabat dengan Qatar bisa menangkap juga peluang bahwa Indonesia adalah satu sasaran tempat yang penting untuk berinvestasi bagi Qatar yang memang GDP per kapitanya cukup tinggi ya, sekitar $129.000, sementara kita kan masih sekitar $4.000. Kita berharap Qatar masuk berinvestasi di Indonesia. Regarding the relation between Qatar and with Indonesia and parliamentary cooperation, let us be practical. Yes. From now, I can tell you, let us establish friendship between Qatar and Indonesia. I'm ready to let us agree today now, and then I will write you the letter to say who is our representative and. Volume perdagangan Indonesia-Qatar terus meningkat, bahkan tumbuh sekitar 19% sejak blokade yang diberlakukan oleh Arab Saudi dan sejumlah negara Arab lainnya Juni tahun lalu. Pembicaraan yang berkenaan dengan upaya parlemen kedua negara untuk lebih mendorong kerjasama Indonesia-Qatar juga berlangsung pada hari yang sama antara Wakil Ketua DPR Fadly Zon dengan Menteri Negara Urusan Luar Negeri Qatar, Sultan bin Saad Al Muraiki. Nah, kebetulan polisi dari Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, yaitu Emir Qatar, akan mengatakan looking east sekarang. Jadi lihat ke timur sekarang dalam mau bekerja sama, nah terutama negara-negara yang ada kaitannya dengan hubungan emosional yang lebih bagus. Pada pertemuan ini, Wakil Ketua DPR Fadly Zon didampingi sejumlah anggota Dewan, di antaranya Haji Oo Sutisna dan Haji bin Benyamin, serta Hajah Kartika Yudisti. Juga turut mendampingi delegasi Duta Besar Indonesia untuk Qatar, Muhammad Basri Sedehabi. Ahmad Sudirwan, TV Parlemen melaporkan dari Doha, Qatar. Demikian Warta Parlemen kali ini, sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda, saya Nandita Eriska, wassalam.